Halo Sobat 90 IDN, kita akan kupas tuntas satu persatu. Media Arab Saudi ketar-ketir hadapi Timnas Indonesia di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia main tandang rasa kandang. 4 titik lemah Timnas Arab Saudi bisa jadi sasaran Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengintip kekuatan Arab Saudi lawan Timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain kunci Arab Saudi. Media Arab Saudi ketar-ketir hadapi Timnas Indonesia di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini mencuat setelah hasil drawing yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis, 17 Juli 2025, menempatkan Arab Saudi, Indonesia, dan Irak dalam grup B. Ketakutan tersebut bukan tanpa alasan. Skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong tampil luar biasa saat menghadapi Arab Saudi di putaran sebelumnya. Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi 1-1 di Jeddah dan bahkan menang meyakinkan 2-0 di Jakarta. Hasil yang membuat publik dan media Arab Saudi resmi, drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk putaran 4, Arab Saudi, Irak, Indonesia. Sementara itu, catatan Indonesia melawan Irak masih perlu evaluasi, setelah menelan 2 kekalahan, 1-5 dan 0-2, di putaran kedua. Namun performa kontra Arab Saudi memberi harapan besar bahwa Indonesia bisa bersaing memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sistem baru, tekanan lebih tinggi putaran 4 kualifikasi Piala Dunia Asia kali ini akan menggunakan sistem round robin, semua tim saling bertemu kandang tandang. Hanya juara grup yang otomatis lolos ke putaran final, sedangkan runner-up harus melewati fase tambahan melawan wakil dari grup lain demi tiket ke playoff antar konfederasi. Dengan sistem ini, satu kekalahan bisa menjadi mimpi buruk. Tak heran jika ketegangan mulai terasa dari kubu lawan. Timnas Indonesia sendiri tengah berada dalam performa positif dan mendapat dukungan besar dari publik. Kombinasi pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dengan nama-nama berpengalaman menjadi kekuatan baru skuad Garuda dalam persaingan Asia. Timnas Arab Saudi mengambil langkah serius menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk meningkatkan performa, mereka dikabarkan merekrut pelatih strategi bola mati dari Arsenal, yakni Nicolas Jover. Kehadiran Jover menjadi sinyal bahaya bagi Timnas Indonesia dan Irak, yang akan menjadi lawan mereka di grup B. Lantas akankah pelatih Patrick Kluivert kian pusing menyiapkan Timnas Indonesia? Tim berjuluk Green Falcons itu saat ini sedang menjalani pemusatan latihan, TC, di Eropa. Dalam laga uji coba, mereka berhasil mengalahkan Makedonia Utara 2-1 dan menahan Republik Ceko 1-1. Namun, yang paling menarik perhatian adalah kabar tentang rekrutmen Nicolas Jover. Menurut laporan, Jover sedang berada di kamp latihan tim nasional Saudi di Republik Ceko. Pelatih berusia 43 tahun itu disebut-sebut sebagai otak di balik strategi bola mati mematikan milik Arsenal. Sejak bergabung pada Juli 2021, Arsenal telah mencetak 70 gol dari bola mati dan menjadi tim dengan gol terbanyak dari situasi tersebut di Liga Inggris. Keahliannya dalam merancang skema bola mati akan menjadi senjata rahasia bagi Arab Saudi. Tentu strategi itu akan dipakai Arab Saudi demi meloloskan mereka ke Piala Dunia 2026. Nicolas Jover akan bergabung dengan Timnas Arab Saudi secara resmi pada Oktober 2025 untuk membantu mereka menghadapi Timnas Indonesia dan Irak. Arab Saudi akan menghadapi Timnas Indonesia lebih dulu pada 9 Oktober 2025, sebelum kemudian berhadapan dengan Irak pada 15 Oktober 2025. Kehadiran Jover yang dikenal ahli dalam memaksimalkan situasi set piece tentu menjadi ancaman serius bagi pertahanan Timnas Indonesia. Dengan rekor impresifnya di Arsenal, Jover diharapkan mampu memberikan dimensi serangan baru bagi Arab Saudi. Kabar ini membuat pasukan Garuda harus lebih waspada dan mempersiapkan diri dengan matang untuk menghadapi Arab Saudi. Timnas Indonesia main tandang rasa kandang. Timnas Indonesia punya kekuatan tambahan ketika bersua Arab Saudi maupun Irak. Adalah dukungan WNI yang ada di sana. Mereka menamakan diri Garuda Saudi. Ada satu hal yang membuat kita semua tenang, ketika Timnas Indonesia menjalani drawing ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bermain di Arab Saudi, tepatnya di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah.
Memang lawan di grup B, Irak dan Arab Saudi begitu kuat. Apalagi hanya ada satu tim yang berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 yaitu juara grup. Di atas kertas, Arab Saudi sebagai tuan rumah tentu berstatus unggulan. Namun timnas Indonesia punya kekuatan tambahan ketika bersua Arab Saudi maupun Irak. Adalah dukungan WNI yang ada di sana. Mereka menamakan diri Garuda Saudi. Masih lekang dalam ingatan, betapa krusialnya peran Garuda Saudi ketika memerah putihkan King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah pada pertemuan Arab Saudi kontra timnas Indonesia di ronde 3, 5 September 2024. Saat itu, timnas Indonesia yang masih dilatih Shin Tae-yong bisa menahan imbang tuan rumah 1-1, negara langganan Piala Dunia. Bahkan fans tuan rumah sampai takjub melihat dukungan Garuda Saudi. Mereka angkat topi, karena sepanjang laga, Garuda Saudi begitu berisik, terus bernyanyi memberikan support untuk Rizky Ridho dan kawan-kawan. Belum lagi dukungan WNI yang berdomisili di luar Arab Saudi dipastikan turut hadir pada ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk WNI yang berada di Jazirah Arab, mereka menamakan diri sebagai Garuda Timur Tengah. GTT diisi pendukung militan timnas Indonesia yang berdomisili di Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Oman, UEA, dan Kuwait. Lalu ada juga Garuda Buana, WNI yang berdomisili di Belanda, Australia, Jepang sampai Jerman. Kesimpulannya, meski main tandang, perjuangan timnas Indonesia pada ronde 4 bakal terasa seperti di kandang. Dalam perbincangan dengan 90 IDN beberapa waktu lalu, Ketua Garuda Saudi, Muhammad Erlangga pun mengajak fans yang ingin menyaksikan perjuangan anak asuh Patrick Kluivert untuk siap-siap war ticket. Menurutnya bakal banyak fans timnas Indonesia dari luar Arab Saudi yang juga hadir. War ticket karena sistem pembelian tiket di Arab Saudi semua online. Lewat aplikasi, lalu satu akun maksimal hanya membeli 5 tiket, kata Muhammad Erlangga. Berkaca saat pertandingan Arab Saudi versus timnas Indonesia sebelumnya, bahkan banyak teman-teman Garuda Saudi yang tidak dapat tiket. Jadi untuk ronde 4, Garuda Saudi akan memprioritaskan tiket untuk teman-teman WNI yang ada di sini. Banyak WNI. Menurut Erlangga, jumlah WNI yang akan memberikan dukungan untuk timnas Indonesia di stadion dipastikan bakal banyak, meski alokasi tiket untuk tim tamu belum diumumkan. Erlangga pun memberikan saran untuk Patrick Kluivert dalam mempersiapkan timnas Indonesia pada ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bulan Oktober di Arab Saudi masih panas ya. Jadi kondisi fisik harus prima. Untungnya mainnya kemungkinan malam hari waktu Arab Saudi. 4 titik lemah timnas Arab Saudi bisa jadi sasaran Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad asuhan Patrick Kluivert ini masuk di grup B dengan timnas Arab Saudi dan Irak. Tentunya persaingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Irak akan semakin sulit untuk memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Arab Saudi selaku tuan rumah di round 4 ini memang memiliki kekuatan yang tak kalah kuat dengan dukungan para pemain yang juga potensial. Namun ternyata tim satu ini juga punya titik kelemahan yang bisa menjadi incaran timnas Indonesia untuk menang melawan tim dengan julukan The Green Falcons. Lantas, apa saja kelemahan mereka? Titik lemah timnas Arab Saudi saat bermain di kandang. Arab Saudi memang termasuk ke dalam salah satu tim kuat yang perlu Jai Izzes DKKK waspadai. Namun, sebuah fakta mengejutkan bahwa Arab Saudi ternyata cukup lemah jika harus bermain di kandang sendiri. Beberapa pertandingan yang berlangsung di kandang, mereka sendiri justru harus menuai kekalahan atau bermain imbang. Dari total 5 pertandingan kandang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Arab Saudi justru hanya menang 1 kali. Sisanya tim ini kalah 2 kali, dan bermain imbang 2 kali. Penyelesaian yang buruk. Titik lemah kedua timnas Arab Saudi terletak pada penyelesaian mereka yang buruk. Pelatih Arab Saudi, Hervé Renard pun mengakui titik kelemahan anak asuhnya ini. Titik kelemahan anak asuh Hervé Renard ini terlihat di Piala Emas CONCACAF 2025. Saat itu, dari total 4 pertandingan, Arab Saudi hanya menang sekali melawan Haiti dengan skor 1-0. Sementara itu, dalam pertandingan melawan Meksiko, tim The Green Falcons harus kalah dengan skor 0-2. Hervé Renard menyebut jika timnya memang harus evaluasi di sisi penyerangan karena tak memanfaatkan kesempatan dan peluang dengan baik. Pemain sering alami cedera.
Pemain timnas Arab Saudi memang sering mengalami inkonsistensi dalam performa, baik di masa kepelatihan Roberto Mancini dan Hervé Renard. Permasalahan tersebut memang sering terjadi lantaran para pemainnya sendiri sering mengalami cedera. Dalam beberapa laga, para pemain kerap mengalami cedera di lini tengah. Selain lini serang, Arab Saudi juga lemah pada lini tengah. Para pemain di lini tengah ini kadang lengah jika mendapatkan tekanan tinggi dari lawan. Berdasarkan laporan dari 90 IDN dan statistik pertandingan di Transfermarkt, timnas Arab Saudi memang kerap kehilangan penguasaan bola, terlebih jika pemain mendapatkan tekanan yang agresif dari tim lawan. Itulah beberapa titik lemah pemain Arab Saudi yang bisa jadi incaran timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.